kasih karunia dan damai sejahtera, saya meminta Anda untuk membantu saya menyebarkan firman Allah dengan berlangganan saluran dan mengaktifkan bel, dan jika Anda ingin memberkati saya meminta Anda untuk berdoa untuk saya, karena doa-doa kita sangat kuat. Pembebasan adalah bagian yang sangat penting dari pekerjaan Allah dalam hidup kita. Kristus membebaskan kita dari kutukan abadi, dosa dan pengaruh iblis, dan hanya di dalam Dia bahwa kita menemukan kebebasan sejati, katanya. Oleh karena itu, jika Anak membebaskan Anda pasti akan bebas. Alkitab berbicara banyak tentang jenis pembebasan, dan yang paling penting dari mereka tentu spiritual, karena tanpanya, tidak mungkin untuk benar-benar bahagia. Sama seperti satu orang dapat ditindas dan diperbudak oleh orang lain, dia juga dapat diperbudak oleh dosa, dan akibatnya oleh kekuatan iblis, dan kita berhasil membebaskan diri dari penjara ini. Kita membutuhkan seseorang yang lebih kuat dari kita, yaitu, kita membutuhkan Yesus. Alkitab mengatakan bahwa Anak Allah datang ke bumi ini untuk menghancurkan karya-karya iblis, jadi kita perlu memberikan hidup kita kepadanya, dan tidak kembali pada keputusan kita. Maka jika Anda ingin memiliki kehidupan yang menang, dan jadilah benar-benar dibebaskan, mengambil 5 langkah dalam hidup Anda mulai sekarang. Langkah pertama, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat Anda. Ini lebih dari sekedar pilihan. Istilah untuk menerima, dalam arti Alkitabiah, berarti percaya dan mengikuti. Banyak orang mengatakan bahwa mereka telah menerima Yesus, tetapi tidak pernah menaruh iman mereka sepenuhnya dalam Dia. Mereka mengklaim bahwa mereka memiliki Yesus di dalam hati mereka, tetapi pada saat yang sama, mereka bangga, gosip, pembohong, mereka memegang kesedihan, iri hati, berhala dan berpikir bahwa mereka tidak perlu mengubah hidup mereka. Kebenaran adalah bahwa tidak ada cara untuk menerima Yesus sebagai juru selamat Anda, jika pertama-tama Anda tidak menyadari bahwa Anda adalah orang berdosa, dan Anda membutuhkan rahmat-Nya. Alkitab mengatakan bahwa pengikut sejati Yesus tidak dapat berdiri di dinding yang hidup dengan terang dan kegelapan di dalamnya waktu melihat bahwa itu tertulis. Barang siapa mengatakan, "Aku mengenalnya," tetapi tidak mematuhi perintah-perintahnya, maka ia adalah pendusta, dan tidak ada padanya kebenaran. Tetapi jika seseorang mematuhi firman-Nya, di dalam Dia kasih Allah benar-benar disempurnakan. Dengan cara ini kita tahu bahwa kita berada di dalamnya. Dia yang mengaku tinggal di dalam Dia, harus berjalan sewaktu Ia berjalan. Menerima Yesus berarti meninggalkan berhala-berhala masa lalu, berbalik pada dosa dan mematuhi firman-Nya, berarti menyangkal dirinya sendiri, mengambil salibnya hari demi hari, dan mengikutinya sampai akhir, adalah untuk mempercayai kekuasaan-Nya, bahkan dalam badai terburuk yang muncul di jalan kita, dan beristirahat dalam kepastian bahwa Ia selalu memiliki terbaik bagi kita. Jika kita melakukan ini dengan hati yang terbuka, kita akan mengambil langkah pertama menuju pembebasan rohani kita. Langkah kedua, berjalan dalam kekudusan. Kata suci berarti terpisah, yaitu, jika Anda ingin dibebaskan dari kuk setan, Anda tidak dapat lagi melakukan kehendak-Nya, karena sekarang Anda adalah milik eksklusif Allah, dan Dia ingin Anda menjadi milik-Nya sendiri, melihat bahwa itu tertulis. Dan janganlah kamu menempatkan dirimu dalam keadaan yang tidak sama dengan orang-orang yang tidak beriman. Untuk apa kesamaan keadilan dan kejahatan?
Atau persekutuan apa yang dapat cahaya memiliki dengan kegelapan? Apa harmoni antara Kristus dan Beliau? Apa yang biasa terjadi antara orang mukmin dan orang yang tidak beriman? Perjanjian apa yang ada antara bait Allah dan berhala-berhala? Karena kita adalah tempat perlindungan Allah yang hidup. Sebagaimana Allah berfirman, "Aku akan tinggal bersama mereka dan berjalan di antara mereka. Aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka adalah kaumku." Oleh karena itu, keluarlah dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu, firman Tuhan. Jangan sentuh hal-hal yang tidak bersih, dan aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapa bagimu, dan kamu akan menjadi anak-anakku dan anak-anakku, firman Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah itu berarti kita tidak akan pernah berdosa lagi? Tidak, karena sejak dosa memasuki dunia melalui Adam dan Hawa, manusia tidak murni oleh alam. Tidak peduli berapa banyak Yesus mati di kayu salib untuk membenarkan kita dari dosa selama kita hidup di dunia ini, bukan di dunia ini, kita tidak akan dapat sepenuhnya kudus. Itu hanya akan terjadi dalam kekekalan. Kemudian hidup di kesucian berarti membenci dosa, mengenalinya dalam hidup Anda, dan berjuang sehingga dia tidak mendominasi hati Anda, karena jika itu terjadi, iblis akan mengendalikan Anda dan menuntun Anda untuk membuat keputusan yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan itu akan membawa Anda pada kematian rohani. Tetapi jika setiap hari Anda berdoa dan mengawasi dan mencari kehidupan tentang kekudusan, Anda akan mulai mengalami kebebasan yang telah Tuhan rencanakan untuk Anda. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, siapa yang memerintah hati Anda hari ini? Kristus atau dosa? Jika Anda ingin dibebaskan, mintalah pengampunan atas kesalahan Anda, dan jangan biarkan dosa memperbudak Anda lagi. Langkah ketiga, lari dari penampilan jahat. Salah satu langkah terpenting bagi seseorang untuk dibebaskan secara rohani adalah melepaskan diri dari segala sesuatu yang mengambil fokusnya dari Yesus. Lihat bahwa Rasul Paulus berkata, "Menjauhlah dari segala bentuk kejahatan. Semoga Allah damai dirinya menguduskan Anda sepenuhnya. Semoga semua roh, jiwa, dan tubuhmu dijaga tanpa celah dalam kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus." Itu tidak berarti bahwa kita seharusnya menjadi orang percaya yang bitolasi, membosankan, dan legalistik, sama seperti mereka adalah orang Farisi zaman Yesus, yang mengira mereka lebih baik daripada yang lain, hanya karena mereka mengetahui tulisan suci dan memiliki sikap tertentu. Anda dapat hidup di dunia ini, hidup bersama orang-orang, dan bahkan menikmati hal-hal baik dari bumi ini, tetapi Anda harus selalu ingat bahwa kejahatan ada di mana-mana, bahkan di dalam hatimu, dan Anda harus berpaling dari segala sesuatu yang membawa Anda menjauh dari Tuhan. Yesus sendiri berdoa untuk murid-muridnya yang mengatakan, "Ayah, aku tidak meminta kau membawa mereka keluar dari dunia, tapi kau membebaskan mereka dari kejahatan." Langkah 4, jadilah penuh Roh Kudus. Ini adalah langkah lain yang sangat penting bagi pembebasan kita, dan agar hal ini terjadi, Anda harus terlebih dahulu mengosongkan diri dari kebanggaan, kemandirian, kebencian, kemarahan, dan dari segala sesuatu yang membawa Anda menjauh dari Allah. Kata kosong berarti untuk membuat kosong, mengosongkan, yaitu kita harus mengosongkan hati kita untuk memberikan tempat kepada Roh Kudus Allah. Tetapi jika kita dipenuhi dengan kehendak diri, kesombongan, bergumam, maka Roh Kudus tidak akan memiliki ruang untuk bertindak dalam hidup kita. Sampai kita mati bagi diri kita, kita tidak dapat mengalami kehidupan yang penuh dengan Roh. Melihat apa yang Alkitab katakan,
Daging menghendaki apa yang bertentangan dengan roh, dan roh apa yang bertentangan dengan daging, mereka bertentangan dengan satu sama lain, sehingga Anda tidak melakukan apa yang Anda inginkan. Ini menunjukkan bahwa daging kita ingin mempraktekkan dosa, dan roh kita menginginkan hal-hal Allah, dan kita hanya akan memenangkan perang ini, jika kita berdoa dan memperbarui pikiran kita hari demi hari dengan firman Allah. Alkitab menceritakan kisah Ananias dan istrinya Sapphire. Mereka membantu memelihara gereja segera setelah Yesus dibangkitkan dan kembali ke surga. Setelah pasangan ini menjual tanah yang harus menyumbangkan uang dan membantu mempertahankan pelayanan, tetapi mereka memutuskan untuk menjaga sebagian dari nilai dan tidak memberitahu siapapun. Allah kemudian mengungkapkan kebohongan ini kepada Rasul Petrus yang dihadapkan Ananias mengatakan, Ananias, bagaimana Anda mengizinkan setan untuk mengisi hati Anda sampai titik bahwa Anda berbohong kepada Roh Kudus dan menyimpan sebagian dari uang yang Anda terima untuk properti? Hal ini menunjukkan bahwa hati Ananias tidak dipenuhi dengan kehadiran Allah karena penuh dengan dirinya, maka setan masuk dan membuatnya berbohong. Dan harga dosa ini adalah kematian dia dan istrinya Sapphire, dan juga setan telah memasuki kehidupan banyak orang yang telah meninggalkan jalan Tuhan, dan hanya setelah mereka menyadari berapa biaya untuk membuat pilihan ini. Langkah kelima, berdoa dan menonton sepanjang waktu. Ini mungkin tampak sulit, tetapi sangat penting untuk mengambil langkah ini, sehingga pembebasan rohani Anda lengkap, kata Yesus. Menonton dan berdoa agar mereka tidak jatuh ke dalam godaan, roh siap, tetapi daging lemah. Menonton dan berdoa tidak berarti Anda harus dikunci di kamar Anda 24 jam sehari. Itu praktis tidak mungkin akhir-akhir ini, karena kita semua memiliki komitmen untuk bekerja, keluarga, teman, dan untuk diri kita sendiri. Berdoa dan menonton selalu berada dalam semangat doa, dan berhubungan dengan Tuhan, terlepas dari di mana Anda berada. Sangat mungkin untuk hidup dengan cara ini, hanya bahwa Anda dengan pikiran Anda beralih ke hal-hal dari atas, dan bahwa dalam hati Anda, ada keinginan yang tulus untuk tidak kehilangan persekutuan dengan Allah. Sementara kita dalam doa dan selalu menonton untuk tidak tertipu, setan tidak. Alkitab mengatakan bahwa iblis hidup di sekitar kita, mengaum seperti singa, berusaha untuk melahap mereka yang begitu jauh dari kehadiran Allah. Tetapi ketika kita berdoa dan menonton, ia melarikan diri karena lebih besar adalah Dia yang ada di dalam kita daripada dia yang ada di dunia.